Di bukunya Mas Ferry itu tersebut bahwa Persebaya itu ternyata sudah ada sebelum 1927. Iya, betul Mas. Ya apa datanya? Oke, jadi sebenarnya untuk buku SIPB, jadi kita harus sepakati bersama SIPB adalah cikal bakal dari Persebaya Mas. Nah, waktu penelitian itu saya mendapatkan ulang tahun ke-10 SIPB atau Persibaya nantinya. Jadi tidak terjadi di tahun 1927. Logikanya kalau 10 tahun dari 1927 adalah 1937 per bulan Juni. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Hamzah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini obrolannya agak berbeda ini. Kita ngomongkan tentang sejarah, bukan sejarah pemain ya, karena selama ini kita ngobrol tentang pemain. Nah, kita mau bicara tentang sejarah Persebaya Surabaya, karena beberapa waktu yang lalu terbit buku yang agak sedikit di luar kelaziman. Buku ini menyebutkan bahwa Persebaya tidak lahir di tahun 1927. Bersama saya ada Mas Ferry Widiatama, penulis bukunya. Selamat sore Mas Ferry. Sore Mas Wim. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah saya. Mas Ferry ini sekarang guru sejarah. Guru sejarah betul. Di Di SMA Kemalan Bayangkari 1 Surabaya, yayasannya kepolisian di Polda Jatim. Sebelumnya pemain bola. Terakhir main di mana, Mas? Terakhir 2017 membawa Blitar United Liga 3 untuk naik kasta ke Liga 2. Juara nasional itu? Juara provinsi dan juga nasional, alhamdulillah. Istimewa. Bek kiri ya? Bek kiri, bek kanan, tapi biasanya lebih banyak di bek kiri. Setelah Blitar United, Blitar kemudian dibeli Persib Bandung itu ya, jadi Bandung United ya. 2 tahun kemudian lebih tepatnya. Oh, 2 tahun kemudian. 2019. Sebelum pandemi itu dibeli oleh Bandung United. Itu sama nih pensiun kenapa kan? Masih muda. Ya, dibilang masih muda, betul Mas, masih umur 23-24 tahun. Akan tapi setelah juara itu kan keinginan saya adalah mengabdi di Blitar. Nah, akan tetapi di sana penuh dengan intrik Mas, di sepak bola Indonesia memang penuh dengan hal yang seperti itu. Akhirnya dari kami, terutama yang naik di Liga 2, diturunkan kembali ke Liga 3. Sebenarnya saya masih banyak yang mengajak, akan tapi kembali lagi mental saya down. Terlebih lagi dari orang tua sudah tidak mendukung karena dapat cerita seperti itu, ya saya memutuskan untuk banting setir Mas, menjadi seorang guru saja. Guru sejarah ya? Guru sejarah. Ngomong 2017 dulu waktu jadi pemain, itu kan juara. Juara. Dapat hadiah. Hadiahnya cair guru. Tepatnya di tahun 2019 atau 2 tahun setelah juara itu uangnya baru cair Mas. Istimewa Indonesia ini. Juara tahun 2017 Ya, baru cair 2019 dan sudah nggak jadi pemain baru cair. betul. Pemain tapi sudah cair lah di 2019 itu. Memang sepak bola Indonesia itu istimewa. Unik ya, aneh nih maksudnya. Nah ini kita ngomong soal buku tadi Mas Ferry. Di bukunya Mas Ferry itu tersebut bahwa Persebaya itu ternyata sudah ada sebelum 1927. Iya, betul Mas. Ya apa datanya? Oke, jadi sebenarnya untuk buku SIPB, jadi kita harus sepakati bersama SIPB adalah cikal bakal dari Persebaya Mas. Nah, waktu penelitian itu saya mendapatkan ulang tahun ke-10 SIPB atau Persibaya nantinya.
Jadi tidak terjadi di tahun 1927. Logikanya kalau 10 tahun dari 1927 adalah 1937 per bulan Juni. Ya. Akan tetapi dari 3 sumber primer yang saya temukan, tepatnya adalah berbahasa Belanda, itu semua menyebutkan 10 tahunnya Persibaya itu di tahun 1936. Bahkan bulannya itu Oktober. Oleh sebab itu, yang awalnya saya itu tidak berani untuk mengangkat Persibaya, akhirnya saya memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa ya, sebagai penulis, sebagai sejarawan sepak bola, saya harus menulis tentang Persibaya. Terlebih lagi darah saya darah hijau. Karena domisili saya meskipun dari Sidoarjo, saya saat ini hijau. Guru di Surabaya. Surabaya. Sejarah lagi. Berarti itu 3 sumber primer itu koran. Koran, betul, surat kabar. Surat kabar apa, Mas? Yang pertama itu Surabaya Nisblat. Jadi selama 2 kali pemberitaan, ada 2 berita itu menegaskan bahwa SIVB ulang tahun pada tahun 1936 per bulan Oktober. Kemudian yang satunya di Indonesia Koran. Saya juga punya pembanding, terlebih lagi surat kabar atau koran yang berbahasa Indonesia itu terbitan kota Jakarta, yaitu Pemandangan, miliknya Muhammad Husni Tamrin. Itu menyebutkan sebelum pertandingan antara Persis Solo dengan SIVB itu disebutkan bahwa SIVB ulang tahun ke 10 tahun. Oleh sebab itu saya akhirnya berani untuk menulis itu. Awalnya bertemu dengan ulang tahunnya Persibaya yang SIVB yang ke-10 itu di tahun Oktober tahun 36. Ya. Kalau memang ikut yang tertulis Persibaya sekarang kan 18 Juni. Ya? 18 Juni 1927. Berarti kalau 10 tahun berarti ketemunya 18 Juni 1937. Karena ini di tahun 36 lebih muda. Nah, selain kan kalau ngomong tentang ulang tahun ya, 10 tahun itu tadi ketemunya 36. Ya. Selain data itu, apa yang kemudian mempertegas sehingga ternyata nggak 1927, ada data yang lainnya nggak, yang kalau dirunut mundurnya tadi kan ketemunya di 1926 ya? 26. Ada data yang lainnya nggak yang akhirnya menunjukkan ke 1926 itu? Untuk saat ini itu jadi salah satu kesulitan saya, Mas. Karena di Indonesia ini kan budayanya memang bukan budaya literasi, kemudian bukan budaya yang benar-benar menjaga kearsipan. Ada kegiatan apapun, ada peristiwa apapun itu tidak langsung ditulis. Terlebih lagi di masa sekarang ada HP dan sebagainya, itu hanya dibuat video. Jadi seperti itu. Nah, kesulitan saya adalah mencari surat kabar terbitan Surabaya per tahun 1926. Itu sampai sekarang masih belum menemukan. Bahkan pihak Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu memberikan jawaban ketika saya bertanya apakah ada, surat kabarnya ada. Akan tapi untuk diakses tidak bisa dikarenakan korannya itu sudah laku. Untuk dari halaman 1 ke halaman yang berikutnya itu sudah tidak bisa lagi untuk dibuka itu. Ya, sudah rapuh sekali. Jadi itu jadi kesulitan saya. Akan tapi saya menemukan lagi untuk 10 tahunnya SIVB. Di situ ada beberapa tokoh-tokoh besar, termasuk M. Pamuji yang memang katanya itu menjadi pendiri dan juga ketua. Sebenarnya ini juga harus diluruskan. Beliau itu memang menjadi salah satu pendiri. Akan tetapi untuk menjadi ketua itu hanya ketua muda saja. Yang secara saya analogikan itu ketua muda itu ya nantinya itu diberikan kebiasaan, kemudian diberikan tanggung jawab untuk nantinya di 10 atau 20 tahun kemudian bisa menggantikan ketua-ketua sebelumnya seperti Askabul, kemudian juga ada Rajamin, kemudian juga ada Dr. Suwandi, dan juga ada J.K. Lingkong, seperti itu sih, Mas. Nah, selain data tentang 10 tahun tadi ya, ulang tahun SIVB 10 tahun yang ketemu di Oktober 1936. Itu di 3 koran yang tiga-tiganya Mas Ferry temukan di Perpus Nasional ya? Untuk yang awal 3 itu online, Mas. Jadi Perpustakaan Nasional tanpa kita harus ke Jakarta itu bisa diakses online, tapi memang tidak semua surat kabar yang diberikan.
hanya beberapa saja. Yaitu kok ya basa Jawa ini kan ketepaan Mas. Ada surat kabar terbitan Surabaya. Saya bandingkan, ya, akhirnya di Juni tahun 2022 saya memutuskan untuk ke Jakarta untuk memastikan lagi 10 tahun di surat kabar suara umum miliknya Dr. Sutomo. Dan itu diberikan runut mulai dari pembukaan acara sampai penutupan itu bagaimana. Jadi juga di dalamnya juga disebutkan bagaimana awal mula pendirian SIVB itu sendiri. Berarti akhirnya ada 4 koran ya? Ada 4. 3 yang awalnya primer 3 itu tadi, Ya. ketambahan satu lagi ya surat kabar. Surat kabar juga. Ini sebelum kita ngobrol ini, sebelum bukunya terbit sebenarnya, dulu Mas Ferry sempat ngasih ini bahan diskusi sebenarnya di luar bertemu bahwa ulang tahun Persebaya tadi di Oktober 36 Ya. yang ke 10 tahunnya itu Mas Ferry sempat ngasih bahan diskusi bahwa tahun 1926 itu ada pertandingan di kompetisi SIVB ya di Surabaya. Ya. Itu apa itu? Jadi sebelum 1927 itu ternyata SIVB diberitakan per November 1923 itu sudah berhasil menyelesaikan kompetisi internalnya. Oh malah 1923. Jadi lebih tua lagi, 4 tahun kepungkur gitu kan. Jadi sudah ada SIVB. Kalau menurut saya setelah saya menerbitkan buku, ternyata ada SIVB itu jilid 1 sama jilid 2 Mas. Untuk yang jilid 1 ini kemungkinan besar ya di tahun 1923 itu dengan berhasil menyelesaikan kompetisi internalnya dan salah satu klub anggotanya bernama Inlandse Football Club IVJ itu berhasil menjadi juara. Nah, tetapi pada saat itu SIVB bukan satu-satunya perkumpulan Bumi Putra Mas. Ada beberapa perkumpulan lain, yaitu ada Pacar Keling Inlandse Football Bond, kemudian juga ada Surabaya Football Bond Sinar Kota gitu. Jadi dari ketiga perkumpulan ini mereka memiliki klub anggotanya masing-masing. Jadi sama-sama mengatasnamakan pribumi. Mereka juga melangsungkan pertandingan kompetisi untuk anggotanya sendiri. Dan itu juga saling bertanding di antara klub-klub anggotanya itu. Nah, tapi waktu 1925 SIVB yang jilid pertama ini, saya sebutkan jilid pertama, itu mengalami kolaps, baik itu dari segi pengurus ataupun klub anggotanya. Per tahun 1925 bulan Agustus. Itu klimaksnya adalah ketika diadakan 2 pertandingan kompetisi internal antara Cahya Carian melawan Kemayoran. Nah, ini untuk Cahya Carian sendiri daerah mana saya juga sampai saat ini belum tahu. Kalau Kemayoran sekarang kan ada di ada di ini, daerah utara. Nah, di otomatis Jalan Indrapura ini. Iya, betul. Ini ada Masjid Kemayoran. Ya, betul. Dulu ada lapangan sepak bolanya di sini. Ada gedung DPRD Jawa Timur. Iya, betul. Jadi dulu ada masjid, di situ juga ada lapangan dan itu biasanya digunakan untuk pertandingan sepak bola khusus pribumi. Jadi bukan serta-merta pribumi tidak memiliki lapangan sendiri, punya gitu Mas. Nah, dari situlah akhirnya saya teliti lagi. Ternyata dari 2 pertandingan ini, kenapa saya bilang klimaksnya dari pertikaian di SIVB, di 2 klub ini ternyata ketika pertandingan di babak pertama pemainnya Cahya Carian itu mengalami cedera Mas. Nah, waktu cedera karena memang rule of the game-nya itu tidak sama dengan yang saat ini, dari pihak Kemayoran tidak menginginkan ada pergantian pemain Mas. Meskipun dia harus cedera atau meninggal di lapangan dan lain sebagainya, itu tidak boleh diganti. Jadi di babak kedua itu 10 orang lawan 11. Nah, tapi sebelum peluit babak kedua itu dimulai, dari pihak Cahya Carian itu merasa keberatan, nggak mau bertanding karena pemainnya tidak lengkap, karena satu pemainnya dia cedera. Nah, dari situlah timbul pertikaian, dari panpelnya SIVB juga tidak memberikan ketegasan, akhirnya itu adu jotos Mas, antar pemain itu adu jotos, antar pengurus juga adu jotos. Yang tidak kalah penting ternyata pitch invasion yang beberapa waktu lalu sampai menewaskan banyak sekali supporter itu Mas, itu sudah ada Mas. Jadi menurut saya memang karena bal-balan tarkam yo wis biasa di lapangan. Betul. Sama halnya dengan tarkam dulu Mas, kan nggak ada pengamanan yang lebih baik, lebih besar. Akhirnya
chaos di dalam lapangan gitu. Akhirnya memutuskan SIVB itu diberhentikan dulu baik secara pengurus maupun pertandingannya. Baru muncul lagi 1926 itu. 1926 kemungkinan besar itu ini menurut saya Mas ya. 1926 ini mungkin legalnya Mas. Legalnya istilahnya kalau misalkan dibentuknya itu per tahun 1925 Mas, Agustus akhir. Di mana Agustus akhir ini Tuan Suroto itu karyawan dari staf juru telepon Surabaya itu berkeinginan atau memiliki inisiatif untuk menggabungkan semua perkumpulan yang ada di Surabaya, baik itu yang ada di utara maupun di selatan, termasuk SIVB Jilid Pertama, kemudian PIVB ataupun SIVB Sinar Kota seperti itu. Terus Persebaya lahirnya tahun biru saja nih. Nah. Ini kan jadi bingung karena selama ini bukan hanya kalau publik luar Surabaya mungkin ikut apa kata yang ada di Surabaya ya. Persebaya lahir 18 Juni 1927. Ternyata Mas Ferry menemukan data yang berbeda. Mas ini kalau seandainya ini Mas ada yang mendebat nih. Karena kan ini soal sejarah. Kenapa Umah Bal-Balan hadir itu kan salah satunya yaitu tadi mau mengarsip cerita-cerita tentang pesepak bola karena arsipnya Indonesia ternyata buruk sekali. Buruk sekali. Mas Ferry juga mengakui tadi cari arsip itu susah. Ketika menemukan ternyata ada data tentang Persebaya yang ulang tahun 10 tahunnya SIVB itu 36. Nah, kalau seandainya ada yang ngajak berdebat ini sama-sama itu loh data Persebaya lahir 18 Juni 27 sama-sama bilang sebelum 27. Ya apa Mas? Ya kalau saya tetap menggunakan asas keilmuan di perkuliahan saya Mas. Karena sejarah itu based on data. Jadi kalau kita hanya berbicara tanpa ada data itu kan sama saja bohong. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya tidak punya keinginan untuk mengganti 18 Juni 1927 Mas. Saya hanya ingin merunutkan, mengkronologiskan bagaimana sih peristiwa sejarah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu seketika mendirikan SIVB. Jadi eksistensi SIVB itu ternyata tidak hanya di 1927. Jadi sebelum itu sudah ada. Bahkan 1923 ya? 1923 sudah ada. Sudah ada. Dengan nama SIVB Surabaya Indonesia Football Board. Nah, jadi kalau misalkan ada debat yang berkualitas, saya berani Mas. Karena saya berdasarkan data itu tadi. Nah, selama asas keilmuan saya itu saya berikan, dan saya ini bukan orang yang tidak anti kritik Mas. Saya benar-benar mau dikritik selama itu ada datanya. Jadi saya tetap menerima masukan dan kritikan dari teman-teman yang lain mungkin di luar sana yang punya data terkait dengan 18 Juni 1927. Karena sampai saat ini pun ketika saya tanya dengan dosen saya, kemudian pengepul-pengepul arsip, kolektor arsip dan sebagainya itu sampai detik ini tidak ada dan tidak menemukan seperti itu. Sebelum menulis buku tentang judulnya SIVB pasang surut sepak bola Bumi Putra di Surabaya 1926 sampai 1942. Terus di bawahnya ada logo Persibaja ya. Karena sebelum jadi Persebaya Persibaja dulu. Nah, sebelumnya Mas Ferry juga menulis buku tentang Persisolo ya. Persisolo. VVB ya. Sebelumnya nulis buku tentang sejarah Persisolo. Nah, untuk sejarah Persebaya itu sendiri itu berapa lama Mas? Menggali datanya sampai akhirnya memutuskan berani menulis itu. Pertama kali menemukan datanya nih. Pertama kali menemukan datanya ya waktu ini Mas. Setelah penerbitan buku sebelumnya yaitu PSIS Semarang itu, sejarahnya PSIS Semarang. Iya. Kemudian saya cari-cari literatur lagi di berbagai sumber online yang disediakan oleh baik itu berbahasa Indonesia maupun Belanda. Itu per Desember akhir 2021. Itu saya sudah menemukan satu artikel terkait dengan ulang tahunnya SIVB. Itu sampai jalan terakhir di bulan Juni itu. Juni 2022 ya. Jadi 7 bulanan atau 7 atau 8 bulan itu saya selesai mengerjakan
tulisan saya ini. Manteng ini datanya apa Mang? Awalnya ya online itu ya? Online, hampir sebagian besar kalau bisa saya katakan 90% itu online semuanya. Jadi memang benar-benar oleh Perpusnas itu disediakan, kemudian dari Delper yang webnya Belanda itu banyak sekali Mas. Saya dapat dari situ semuanya. Saya terbantu daripada penelitian sebelum-sebelumnya Persis Solo dan juga PSIS. Oh, gara-gara sebelumnya neliti Persis Solo itu akhirnya terbuka ya, bisa dapat akses. Iya, banyak aksesnya. Jadi karena dulu waktu nulis Persis Solo, seingat saya dulu pernah kita ngobrol di pinggir jalan itu. Obrolan pinggir jalan, Mas Ferry bilang bahwa saya itu bolak-balik tiap hari ke Perpustakaan Nasional membolak-balikkan data untuk cari datanya Persis Solo, akhirnya nemu. Nah, dari situ relasinya lebih mudah ya, lebih bisa akses online bisa. Karena memang dari Perpusnas itu memang sudah disediakan online, tapi memang tidak banyak Mas. Untuk surat kabar, arsip dan sebagainya tidak banyak yang digitalisasi. Beda dengan webnya Belanda seperti itu. Kalau sekarang sudah lumayan banyak sih Mas. Dan alhamdulillahnya ada beberapa surat kabar yang terbitan Surabaya, jadi sedikit banyak membantu saya di penelitian ini seperti itu. Awal surat kabarnya itu juga dari Perpusnas? Surat kabarnya dari Perpusnas yang sekarang masih tetap ada Mas. Lebih ke majalah sih Mas, Panjebar Semangat itu loh. Oh iya. Daerah Bubutan sampai saat ini kan masih tetap eksis. Iya. Dulu itu memang per 3 atau 4 harian itu cetak. Jadi dalam 1 minggu itu bisa 2 kali penerbitan. Jadi untuk eksistensi SIVB maupun kompetisi internalnya semua sudah tertera di situ, termasuk kompetisi PSSI Distrik Jawa Timur. Nah ini menarik nih kan, obrolannya agak berbeda karena sebelumnya kalau di edisi sebelumnya kita ngomongkan tentang sejarah perjalanan pemain ya. Ini karena saya tertarik ada orang yang nulis buku ternyata Persibaya itu ada sebelum 1927. Nah ini kan tertarik, saya ajak ngobrol ini. Kebetulan juga yang nulis ini juga mantan pemain ya, mantan pemain bola yang berpindah haluan di umur 24 tahun pindah jadi guru. Juara nasional kan 33 tapi itu tadi yang menarik, gajinya hadiahnya baru cair 2 tahun kemudian. Ada hal yang lain ya Mas yang ingin disampaikan nggak tentang buku? Hal yang menarik mungkin lebih kepada penegasan di mana Surabaya itu sebagai kota sepak bola ya Mas. Jadi memang awalnya saya ceritakan tadi SIVB bukan satu-satunya perkumpulan sepak bola, ada beberapa perkumpulan sepak bola lain yang mengatasnamakan Bumi Putra atau Pribumi. Bahkan juga terjadi di era-era perserikatan, kemudian di Kalatama di mana ada Niat Mitra, ada Asyabab dan sebagainya. Itu memang menjadi salah satu keunikan di Surabaya. Jadi meskipun ada beberapa perkumpulan sepak bola, ternyata perkumpulan sepak bola ini ya saling berjabat tangan, saling merangkul untuk sepak bola Bumi Putra yang lebih baik. Nah itu ditegaskan lagi di tahun 1925 mereka mau bergabung menjadi satu, bahkan dengan nama SIVB, bukan nama yang lain gitu. Jadi itu yang menjadi keunikan sendiri dari penelitian saya tentang Surabaya. Berbeda dengan di Semarang ataupun di Solo yang tiba-tiba memang ada gitu. Jika bakalnya apa dulu itu juga masih belum tahu, tiba-tiba ada Solo, kemudian juga ada Semarang. Nah, sementara di Surabaya ini mungkin lebih lengkap daripada penelitian saya sebelumnya. Karena ini ada perkumpulannya, ada klubnya, ada perkumpulannya. Ya, bahwa ini kan terserah ini setelah obrolan ini terserah mau diyakini Persibaya itu lahir tahun berapa, karena kalau berdasarkan apa yang dilakukan Mas Ferry penelitiannya tadi SIVB jilid kedua yang menjadi Persibaya itu ternyata bersepakat ada di Agustus 1925. Secara legalnya 1926. Kemungkinan seperti itu. Tapi yang diyakini publik Surabaya dan publik Indonesia Persibaya lahir 18 Juni 1927. Sekarang terserah sampean, saya sing di meyakini yang mana. Yang jelas obrolan ini semoga bisa membuka wawasan kita tentang sejarah sepak bola Indonesia, terutama Persibaya Surabaya, karena memang
arsip sepak bola Indonesia itu amburadul, bahkan hilang. Kan ini ketemu hal yang menarik tentang Persebaya. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Yang jelas saya kembalikan lagi ke publik, entah Persebaya itu diyakini lahir tahun berapa. Yang jelas ini obrolannya ya kita sharing bareng, karena ada temuan dari Mas Ferry yang seperti itu. Itu dulu, pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Rumah Bal-Balan. Matur suwun Mas Ferry. Sami-sami Mas Win. Selamat sore.